Dalam rangka mengembangkan industri sawit, sesuai amanat konstitusi, pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari pelaku industri sawit. Dana yang telah dihimpun telah menyentuh angka triliunan rupiah. Sayangnya, pengelolaan dana tersebut masih lebih berat ke konglomerat. Bahkan, 81% dana sawit digelontorkan ke konglomerasi sawit untuk subsidi biodiesel. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mensubsidi PT Wilmar dan korporasi sawit lain dalam memproduksi biodiesel. Adapun dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ke korporasi berasal dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit. Sejak 2015 hingga 2023, sebesar 79% atau Rp146,56 triliun, dana BPD PKS disalurkan untuk kepentingan produksi biodiesel. Sementara dari sisi penguasaan industri biodiesel, pada 2023, industri biodiesel didominasi oleh grup-grup besar sawit. Dari 12 grup usaha penerima alokasi, 81% dari total alokasi dikelola oleh 6 grup usaha, yaitu PT Wilmar, Royal Golden Eagle, Musim Mas, KPN, Permata Hijau, dan Sinarmas. Adapun 5 besar grup penerima subsidi biodiesel adalah PT Wilmar, Rp56,6 triliun, Musim Mas, Rp26,5 triliun, Royal Golden Eagle, Rp21,3 triliun, Permata Hijau, Rp14,9 triliun, dan Sinarmas, Rp14 triliun. Peneliti dari Auriga Nusantara, Cecilia Maharani Putri, mengatakan, kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi tidak sedikit yang berpihak pada korporasi sawit, semisal subsidi biodiesel. Pada rentang tahun 2015 sampai tahun 2023, subsidi biodiesel mencapai Rp179 triliun yang dinikmati oleh hanya 15 grup usaha. PT Wilmar adalah penerima subsidi terbesar, yakni Rp56,6 triliun atau 32% dari total subsidi. Sinarmas sendiri menikmati subsidi biodiesel sebesar Rp26 triliun atau 15% dari total subsidi. Dilihat dari angka tersebut, saya yakin bahwa sponsorship PT Wilmar ke Persis Solo hanya seporsi kecil dari total subsidi yang dinikmati PT Wilmar dan Sinarmas, kata Cecilia. Soal konflik kepentingan, Wilmar dan Sinarmas sebagai penikmat subsidi biodiesel bisa jadi juga memberikan, bagi hasil, sejenis ke penguasa. Namun, tidak sebatas di lingkar kekuasaan Jokowi dan keluarganya, sebab spektrum aliran dana bisa juga mengalir ke pihak lain. Dalam jajaran kekuasaan, tidak hanya Jokowi dan atau keluarganya, tapi terbuka kemungkinan juga jajaran menteri, pejabat atau pensiunan polisi, militer, parlemen, hingga partai politik, kata dia. Konflik kepentingan bisa terbuka karena kelemahan regulasi, yakni kekaburan pengaturan dan ketidaktegasan penegakannya, yang seakan menjadi lumrah bagi korporasi, merekrut keluarga pejabat aktif atau pensiunan pejabat. Adapun di PT Wilmar terdapat 4 orang yang masuk kategori politically exposed persons, yang terdiri atas 2 orang pensiunan petinggi kepolisian, dan 1 orang pensiunan petinggi kejaksaan, dan 1 orang bekas bupati. Di Sinarmas, ada 4 orang, terdiri atas 3 orang pensiunan petinggi kepolisian dan 1 orang pensiunan petinggi militer. Menjadi lumrah juga, bila korporasi bermitra dengan mereka, sebagaimana hubungan bisnis PT Wilmar atau Sinarmas dengan Persis Solo. Dalam konteks subsidi biodiesel, penyimpangannya bukan pada tataran implementasi, tapi lebih canggih, yakni pada regulasi dan kebijakannya sendiri. Ada 2 regulasi yang menjadi akar masalah subsidi biodiesel, yakni Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Jelas bahwa akar sekaligus sumber masalah ada pada kedua regulasi ini. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun menanggapi problematika sawit yang terjadi di Indonesia. Rudi mempermasalahkan penyaluran bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terhadap petani sawit. Rudi mengaku kerap kali mendapatkan laporan dari petani sawit terutama di wilayah Sumatera yang merasa kecewa dengan keputusan Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit. Rudi menyebut para petani kecewa karena tak kunjung mendapat bantuan. Rudi mempertanyakan pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang justru memberikan bantuan berupa alat berat kepada koperasi, bukan kepada petani secara langsung. Banyak petani sawit yang dipungut biaya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kecewa semuanya. Mereka butuh bantuan bibit dan pupuk, tapi kok Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit malah beri bantuan ke koperasi, kata Rudi. Politisi Partai Nasdem tersebut menilai penyaluran bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit kental bermuatan nepotisme, bukan atas dasar kebutuhan. Menurutnya ini harus menjadi perhatian khusus. Rudi menyatakan bila petani sawit kecil rata-rata butuh bibit, pupuk dan lain-lain, tapi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit malah berikan bantuan alat berat ke koperasi, ini semakin tidak terarah. Merasa janggal, Rudi pun mendorong agar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit diaudit secara menyeluruh agar bisa bekerja transparan. Hal itu penting karena anggaran berasal dari pungutan petani sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus diaudit dan diperiksa. Rudi pun sendiri adalah sebagai petani sawit, tidak terima dengan pola dan kebijakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang sesuka mereka, ucapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut, sudah sejak awal merekomendasikan pemerintah segera mengajukan izin prakarsa rancangan peraturan pemerintah tentang tata niaga berbasis data pangan nasional yang akurat. Menurutnya, hal tersebut yang menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan hingga mengalami kelangkaan. Hal itu kini berefek kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Rieke menyebut, ia dengan tegas menolak subsidi yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit disalurkan ke perusahaan minyak goreng yang pemiliknya sama dengan pemilik perusahaan sawit. Harusnya dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk penguatan perkebunan sawit rakyat, kata Rieke Diah Pitaloka. Politisi yang akrab disapa Oneng tersebut mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tidak adil dalam menyalurkan anggaran yang dikelolanya. Ia menyebut terdapat beberapa perusahaan besar yang merupakan produsen biodiesel mendapatkan dana sebesar 176 triliun dari dana yang disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 3 perusahaan besar yang merupakan produsen biodiesel mendapat 176 triliun rupiah atau sekitar 91,3% dari dana yang disalurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sementara untuk kebutuhan perkebunan sawit rakyat, diantaranya untuk replanting atau peremajaan sawit rakyat, hanya sekitar 0,37%. Selain itu, Rieke Diah Pitaloka juga menyoroti soal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Legislator PDI Perjuangan itu mempertanyakan soal seberapa besar setoran kontribusi PT Perkebunan Nusantara 3, Persero, ke Badan Pengolah Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi harus jelas bagaimana kesepakatan pengelolaan dana tersebut. Soalnya saat ini Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tengah tersandung kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini sudah masuk pada ranah penyelidikan hukum. Ada dana untuk biodiesel. Diah Pitaloka mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus yang sudah berlarut-larut.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Edi menyebut dana untuk industri sawit semakin besar. Sebagai contoh, kebutuhan sawit untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter, sementara untuk B40 kebutuhannya mencapai 16 juta kiloliter. Kedepan kebutuhan dana itu semakin besar. Contohnya biodiesel. Kalau untuk B40 itu kira-kira volumenya bisa sampai 16 juta kiloliter. Karena sekarang B35 13,4 juta kiloliter. Dikalikan dengan selisih harga yang harus kita tanggung. Ini kan budgetnya harus naik, katanya. Benarkah duit sawit mengalir ke Kaesang Gibran? Belakangan dugaan aliran duit sawit masuk ke saku Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep, keduanya putra Presiden Joko Widodo, mengemuka. Lambannya penanganan kasus yang berkaitan dengan dana sawit ternyata mengundang isu baru. Disebut-sebut ada dugaan aliran dana ke keluarga istana. Jejak keterlibatan dugaan korupsi terkait sawit sempat terekam dalam laporan akademisi Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022. Dalam laporannya, Ubed menduga Sinarmas telah menggelontorkan sejumlah dana untuk bisnis Kaesang Gibran dalam entitas bisnis dengan jumlah hampir triliunan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, saat dikonfirmasi mengatakan, laporan tersebut masih ditelaah di Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK dan belum dilimpahkan ke Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Belum ada info lanjut masuk proses penyelidikan, kata Tessa. Ubedillah Badrun menduga aliran dana dari bisnis sawit bisa saja masuk ke lingkar bisnis Kaesang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta ini bilang bahwa tak menutup kemungkinan dana dari sejumlah bisnis korporasi sawit mengalir ke entitas bisnis anak Presiden Joko Widodo itu. Adapun yang disorot adalah keterlibatan PT Wilmar Korporasi Sawit yang menjadi sponsor utama Persis Solo, klub sepak bola milik Kaesang. Menurut Ubed, korupsi di lingkaran keluarga Jokowi sudah makin terang benderang. Kian terang yang dia maksud terkait dugaan korupsi lain yang melibatkan entitas bisnis Kaesang Gibran di sektor minuman dan makanan. Katanya, ada dugaan aliran dana secara menyimpang masuk ke lini bisnis yang dimiliki Kaesang Gibran. Penyokongnya grup Sinarmas, melalui salah satu anak dari mantan direktur korporasi sawit itu, sehingga KPK mesti melakukan penyelidikan. Apalagi kelindan korupsinya melibatkan perusahaan seperti Wilmar di Persis Solo. Polanya ini lama, jadi tidak hanya satu perusahaan, tapi di perusahaan lain. Ini masih dalam konteks perusahaan sawit, itu bisa saja gratifikasi sama seperti di Sinarmas. Dan harusnya putra-putra presiden itu bisa jadi tersangka, kata Ubed. Kata Ubed, pola samanya adalah adanya gratifikasi dari korporasi yang ingin mendapat kepentingan. Dari gratifikasi yang masuk ke bisnis Kaesang Gibran ini, korporasi hendak mendapat privilege dari Jokowi. Jadi dugaan gratifikasi dari Wilmar ke Persis Solo ini semakin memperkuat kasus sebelumnya yang telah dilaporkan terkait Sinarmas, ucapnya. Apalagi kalau polanya sama. Karena bisa jadi ada kepentingan, sehingga ada gratifikasi dan TPPU, ada uang haram yang transit di situ. Ini semua terjadi saat Jokowi menjadi presiden, sehingga tidak bisa Kaesang Gibran berbisnis dan berpolitik kalau tidak ada campur tangan dari bapaknya. Keterlibatan Wilmar menjadi sponsor Persis Solo diduga juga dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, lembaga non-pemerintah yang mengurusi dana perkebunan kelapa sawit yang kini fokusnya pada produksi energi biodiesel. Kata Ubed, dana dari BPD PKS yang dijatah ke sejumlah korporasi termasuk PT Wilmar bisa saja mengalir ke Persis Solo, seiring Sania, produk Wilmar yang menjadi sponsor klub sepak bola itu. Itu bentuk penyimpangan, kok masuk ke Persis Solo, dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawitnya. Bisa juga ada trading of influence,
jadi mentang-mentang anak presiden, dan presiden menggunakan posisi itu, sehingga bisa cair dananya, ucap Ubed. Kata dia KPK mestinya memanggil pihak korporasi, Kaesang dan Gibran untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi terkait dugaan penyimpangan dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki PT Wilmar, maupun dugaan gratifikasi dari Sinarmas. Ini momentumnya pas untuk pemberantasan korupsi, karena ini di lingkar istana. Kalau KPK tidak melakukan penyelidikan maka ini menjadi presiden buruk yang bisa langgengkan korupsi, ucap dia. Terkait dengan kasus TPPU dan gratifikasi antara Sinarmas dengan Kaesang Gibran, kata Ubed, KPK sebetulnya sudah memahami konstruksi hukumnya. Namun, penyidik belum memiliki tekad kuat untuk menyelidikinya. KPK sebenarnya punya kesimpulan sendiri yaitu harus memanggil presiden, karena dugaan gratifikasi melalui kekuasaan presiden yang diterima anak-anaknya. Ihwal Wilmar menjadi sponsor Persis Solo. Sania menjadi merek baru yang terpampang pada seragam tanding Persis Solo untuk musim kompetisi Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Kendati demikian, produsen Sania, Wilmar, adalah nama lama dalam sejarah Persis. Perusahaan yang juga bermarkas di Singapura ini menyokong Persis Solo pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Manajemen Persis Solo sempat menghentikan kerja sama dengan PT Wilmar pada 2022, saat korporasi itu terlibat kasus korupsi minyak goreng yang diusut Kejaksaan Agung. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor menjadi terpidana dalam kasus itu. Adapun Kaesang Pangarep mulai menguasai Persis Solo sejak 2021. Saat itu, terjadi peralihan kepemilikan dari pemilik sebelumnya yakni Vijaya Fitriasa ke Kaesang Pangarep. Putra Jokowi itu menguasai 40% saham Persis Solo. Pemegang saham lain adalah Kevin Nugroho sebanyak 30% dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir senilai 20%. Sisanya dimiliki 26 klub internal. Kaesang juga ditetapkan sebagai direktur utama. Sementara putra Erick Thohir, Mahendra Agahan Thohir, sempat menjadi komisarisnya. Selain PT Wilmar, banyak sponsor menghampiri Persis Solo, selepas klub diambil alih oleh Kaesang Pangarep. Persis Solo sempat memiliki 11 sponsor, mulai dari Free Fire, Aladin, Video, ID Express, Hanamasa, Sang Pisang, Plevia, Tokopedia, Gojek, Gurih, JPT hingga Indo Agro. Dengan komposisi sponsor tersebut, tim bisa membeli banyak pemain sehingga total nilai skuad Persis Solo di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 melebihi 70 miliar rupiah. Dana PT Wilmar yang mengalir ke Persis Solo diduga merupakan jatah dana subsidi biodiesel yang disalurkan BPDPKS. Korporasi itu merupakan salah satu di antara korporasi sawit yang memproduksi biodiesel. Terkait keterlibatan Gibran Kaesang dalam korupsi dana BPDPKS maupun ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang kini diusut Kejagung. Kaesang dan Gibran itu tidak disebutkan terlibat, baik dari fakta persidangan maupun konstruksi perkara yang dibangun penyidik. Tidak ada kami menemukan. Singkat Kapus Penkum Kejagung, Hali Siregar saat dihubungi Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Pihaknya sudah meminta tanggapan ke Alina Mustaidah, pejabat humas PT Wilmar namun, itu tak kunjung merespon. Pengelolaan dana sawit tidak boleh dipersamakan dengan duit swasta, sebab dana tersebut dikumpulkan atas amanah konstitusi. BPDPKS pun tak layak untuk menjadikan dana ini seolah dana titipan korporasi, yang mesti dikeluarkan lagi ke korporasi tersebut. Justru perlu dipahami, dana sawit ini semestinya ditujukan untuk kesejahteraan petani sawit, terutama mereka yang memiliki lahan sempit. Sebab, operasional kebun sawit kini semakin mahal. Selain itu, secara berkala, kebun sawit perlu diremajakan,
atau replanting, demikian pula sawit milik petani rakyat. Dana ratusan triliun yang dihimpun dari para pengusaha sawit ini memang cukup menggoda. Apalagi tidak ada kebijakan yang secara jelas mengatur penggunaannya, sehingga lebih sering korporasi besarlah yang justru menikmati dana ini. Pemerintahlah yang mesti segera menertibkan pelaksanaan dana sawit ini. Seiring laju penegak hukum yang sudah mulai menangani kasus terkait dana sawit. PT Wilmar, perusahaan raksasa kelapa sawit, disebut-sebut mendapatkan keuntungan besar dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD PKS, di bawah kepemimpinan Jokowi. Dana BPD PKS senilai Rp120 triliun selama 6 tahun digunakan untuk mensubsidi produksi biodiesel. PT Wilmar, sebagai salah satu penerima subsidi, kemudian menjalin kerjasama dengan Gibran dan Kaesang. Kerjasama ini menghasilkan keuntungan besar bagi kedua putra Jokowi. Kaesang melalui Persis Solo menguasai 40% saham, sedangkan Gibran 30% serta Erick Thohir menguasai 20% saham melalui Persis Solo. Diduga adanya suap atau gratifikasi dalam kerjasama ini. Dugaan ini diperkuat dengan laporan ke KPK yang dilayangkan oleh Ubedillah Badrun. Kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana oligarki menguasai sektor CPO untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyebutnya sebagai bentuk KKN yang melanggar TEP MPR nomor 11 tahun 1998 dan UU nomor 28 tahun 1999.